Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Juang Subakti. Oke, di konten kali ini saya mau melakukan perawatan pada sebuah aki ya. Kebetulan aki mobil saya yang saya pakai ini aki basah. Jadi aki basah ini memang ya harus dilakukan perawatan berkala, minimal ya 1, 2 atau mungkin bisa 3 bulan sekali ya, dengan cara melakukan pengecekan. Kemudian kalau memang airnya kurang, bisa kita tambah airnya. Dan saya sudah siapkan air akinya. Kita biasa pakai air aki yang warna biru ya, karena memang kalau yang untuk menambah ini pakai yang warna biru. Kalau yang untuk nggak salah yang nguras itu ya, itu pakai yang warna merah atau isi ulang dia. Tapi karena ini hanya menambah, jadi kita gunakan yang warna biru. Sekaligus saya mau cerita mengenai pengalaman pemakaian aki yang ada di mobil ini ya. Jadi ini aki bukan aki mahal ya. Waktu itu saya belinya nggak sampai 500.000 ya. Nanti ada saya beli Tokopedia ya, jadi harganya itu nggak sampai 500.000. Dan sudah terpakai di mobil ini hampir 3 tahun ya. Di sini nih ada tanggal pembeliannya, itu di tahun 2020. Oke, nanti kita lihat aja langsung akinya mereknya apa, jadi teman-teman bisa tahu ya. Ini untuk mobil Honda City Z. Oke, langsung aja. Pertama kita lakukan pengecekan voltase akinya ya. Kita gunakan avometer digital ya, biar angkanya akurat ya. Jadi sederhana kita lakukan pengecekan ya. Oke, pertama kita lakukan pengecekan listriknya. Di sini yang positif, ini yang negatif. Oke, voltasenya masih normal, dia di angka 12 volt ya. Jadi nanti arahkan ke DC volt, ambil aja yang 20, dia nanti menunjukkan angka 12 volt, berarti aki ini masih dalam kondisi normal ya. Aki yang saya pakai ini adalah aki merek mana nih, nggak kelihatan ya, Incoe ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman cek di toko online ada lah namanya, merek akinya itu Incoe tulisannya ya, Incoe. Nah ini aki yang saya beli harganya itu nggak sampai, pokoknya sekitar 400 sekian waktu tahun 2020. Nggak tahu kalau sekarang, saya belum cek harganya berapa, tapi yang pasti ini aki menurut saya ini cukup murah. Kenapa? Karena kalau yang saya bandingkan dengan aki-aki yang lain, mungkin merek GS atau yang lainnya itu bisa hampir setengah harganya nih. Tapi ternyata ini aki nggak kaleng-kaleng ya. Saya pakai dari tahun 2020. Oke ya, nih saya tunjukin. Nah ini 2020 bulan 5, sekarang sudah 2023, dan aki ini belum ada keluhan ya, artinya masih sangat berfungsi dengan baik. Cuma memang untuk tipe aki basah ya, setidaknya kita harus melakukan pengecekan. Kekurangan aki ini nggak ada indikator penunjuk kesehatan aki ya, jadi aki itu dalam kondisi baik atau tidak itu ada di lingkaran yang ada di bagian ini, apa di sinilah pokoknya ya. Kalau di aki GS atau aki apa, itu biasanya menandakan kalau biru berarti dalam kondisi baik, kalau merah berarti kurang listrik, kalau putih berarti harus dicas atau apalah itu ya, saya lupa. Tapi yang pasti ini nggak ada kelemahannya. Tapi untuk aki basah, untuk tipe yang aki basah ini yang saya punya semenjak pemakaian di tahun 2020 ya, ini saya beli tanggal 14 bulan 5 ya, hampir 3 tahun. Saya baru melakukan pengisian air aki, mungkin bisa dihitung hanya mungkin 2 atau 3 kali ya, 2 atau 3 kali pengisian, selebihnya saya cuma pakai. Nah memang kalau seperti yang tadi saya lakukan itu kurang baik sebenarnya, harusnya dicek berkala 3 bulan atau 4 bulan sekali kalau mau awet. Soalnya saya pernah dengar aki dengan merek Incoe ini itu bisa awet sampai hampir 5 tahun loh. Makanya saya pengen buktikan ini aki bener nggak nih bisa sampai 5 tahun ya. Makanya perawatannya harus baik ya. Makanya saya coba hari ini, pagi ini ya, kalau bisa sebelum mobil berjalan ya, yang saya tahu ya, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang udah lebih paham. Jadi pengisian air aki, penambahan itu dilakukan ketika mesin masih dingin ya. Jadi kalau mesin dingin, nah saya sudah buka nih ya, tinggal kita lakukan pengisian. Oke, untuk teman-teman gimana? Perawatan apa yang teman-teman lakukan untuk aki basahnya? Apakah sama seperti yang saya lakukan? Itu dengan cara menambahkan air aki, atau datang ke bengkel aki. Nggak usah lah ngapain ke bengkel aki ya. Jadi
ya. Di situ airnya masih ada, jadi tinggal kita tambah. Memang pastinya kalau aki basah itu kalau dipakai ya mungkin setahun atau mungkin di bawah setahun itu biasanya air akinya sudah akan menyusut sedikit ya kan. Di sini ada upper, ada lower. Nah kalau dia di bawah ini lebih baik segera diisi ya, usahakan dia posisinya selalu di upper level. Oke, sekarang kita isi dulu ya. Ya oke teman-teman, langsung aja kita isi ya. Ini air akinya. Oke, karena saya harusnya pakai corong ya, saya punya corong nggak ya? Coba sebentar, saya cek corongnya dulu. Nah kebetulan ada corong, jadi biar nggak berantakan. Oke, kita isi. Oke, pengisian sudah selesai. Sekarang setelah pengisian kita tutup kembali setiap penutupnya nih ya. Oke, ini udah tutup ya. Jadi proses perawatan sederhana yang bisa kita lakukan pada aki basah. Kalau mungkin teman-teman punya aki kering, nggak perlu repot ya, karena aki kering itu free maintenance. Jadi ini khususnya untuk mobil-mobil yang masih pakai aki basah, dan ini recommended ya menurut saya, karena aki ini mereknya tadi saya sebutin ya, Incoe. Ini aki murah tapi ini bisa bertahan. Menurut saya hampir sama lah dengan merek-merek yang sudah lebih dulu, artinya merek-merek yang mahal ya, kayak GS. Saya pernah pakai GS juga, itu bertahan sekitar 2,5 tahun ya, 2 tahun lebih lah, itu udah mulai melemah ya. Sementara ini dengan kualitas dengan harga yang tadi saya sebutkan ya, sekitar 400 lebih, hampir 500, ini bisa bertahan hampir sama dengan yang saya beli pernah harga hampir 800-an. Nah itu, jadi menurut saya ini recommended buat teman-teman yang mungkin dananya terbatas tapi pengen dapat aki yang oke, bisa saya rekomendasikan aki Incoe. Untuk tipenya disesuaikan aja teman-teman ya, disesuaikan. Ini nggak terlalu besar ternyata, ini kalau lihat dari tempatnya nih. Soalnya saya kemarin waktu beli itu chat dulu ke apa namanya tokonya, ini untuk mobil sedan Honda City Z, tipenya gimana, terus dikasih tahu sama ini. Akhirnya ya udah saya ikuti rekomendasi dari si tokonya, kemudian dikirimlah ini, saya pasang dan alhamdulillah berfungsi. Oke teman-teman, mungkin itu aja video untuk hari ini ya. Terima kasih yang udah subscribe, yang belum silahkan di subscribe, di share, terus di like ya, kasih komentar di bawah ya kalau emang teman-teman mau komentar. Oke, thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.